Mas Tom, kalau saya, masalah etika ini, menurut saya kita berhadapan dengan dua, yaitu kita harus menghormati ilmu pengetahuan. Menghormati ilmu pengetahuan, menghormati sistem random, menghormati statistik, karena itu quick count sudah sah, dianggap sebagai sesuatu yang real. Tapi di lain pihak, karena ini forumnya etika, kita harus menghormati tatanan kalau menurut saya. Ini bukan cuma terjadi di Indonesia, di Amerika juga baru quick count, presiden sudah mengatakan yang menang. Tapi menurut saya agak nggak etis, agak menyepelekan KPU. Jadi pidato seperti tadi dengan segala hormat, sekali lagi bukan cuma Pak Prabowo, di Amerika juga melakukan itu. Mestinya nggak ada dulu. Sebenarnya KPU sudah nggak dianggap, dan saya agak bertentangan sama Profesor Yusril soal etika. Menurut saya etika di atas hukum. Karena etika tidak perlu ditulis. Saya nggak dilarang kencing di sini, Prof. Nggak ada tulisan. Tapi saya nggak akan kencing di sini. Saya nggak akan main HP setelah ada orang ngomong saya Sujiwotejo pantang main HP. Saya harus mendengarkan. Nggak ada peraturan. Kalau ada orang ngomong matiin HP. Ada Rosa nyanyi, saya ke Rosa. Saya nggak main HP. Itu etika. Nah, orang yang etikanya tinggi, saya barusan renang di kolam di Bandung, Pak. Hotelnya bagus, tapi ada tulisan dilarang meludah. Bagi aku, ini nggak perlu tulisan itu kalau kita punya etik. Nggak mungkin kita meludah di kolam renang, Bro. Saya kira kalau kita bicara dari sudut pandang filsafat, memang norma etik itu lebih tinggi daripada norma hukum. Ya. Tadi saya mengatakan, Thomas Aquinas mengatakan bahwa jika ada satu norma hukum bertentangan dengan norma etik, maka dia tidak pantas dianggap sebagai sebuah norma hukum. Tapi di sini, ya, undang-undang advokat misalnya mengatakan, ya, memerintahkan kepada organisasi advokat untuk membentuk, merumuskan kode etik. Undang-undang KPK, Dewas KPK merumuskan kode etik. MK merumuskan kode etik, perintah undang-undang. Menurut saya, kode etik yang dirumuskan atas perintah undang-undang itu tidak sama pengertiannya dengan etik sebagai filsafat moral dalam kajian filsafat. Dua hal yang sama sekali berbeda. Kalau Thomas Aquinas mengatakan norma hukum yang bertentangan dengan norma etik tidak pantas dianggap sebagai sebuah norma hukum, tapi putusan MK atau putusan Dewas KPK itu tidak menggugurkan putusan pengadilan yang dibacakan di hadapan terbuka untuk umum. Jadi jelas dia berada di bawah norma hukum, bukan seperti filsafat menganggap berada di atas dari norma hukum itu sendiri. Begitu, Pak. Kalau saya, Profesor termasuk orang yang saya hormati karena waktu itu masih di Kompas, dan saya tahu Profesor termuda tata negara, kalau nggak salah usianya baru 47 sudah profesor beliau. Kalau nggak salah. Saya nggak belajar hukum aja, Pak. Saya belajar filsafat, Pak. Oke. Pak Marnis ini guru saya. Tapi ketika ada persoalan MK, keputusan MK 90, dan saya tahu ada Pak Yusril di situ, saya langsung berpikir gimana seorang Profesor Dok Yusril mendiamkan perkara ini. Satu, kok bisa persyarat calon wakil presiden bisa lolos di mana ada Pak Yusril Isra Mahendra. Saya terus berpikir, oh barangkali beliau tidak sedang jadi profesor tapi sedang jadi politisi. Sebentar. Ya, Pak. Itu juga yang saya lakukan ketika Bib Lutfi. Saya itu datang tanggal 3 Juni, tinggal Januari ku datang ke kamar, kan kalau masuk ke kamar Bib Lutfi memang khusus. Saya sudah ada di kamar mau nanyain, Bib kenapa kok bisa ada di 02? Nggak keluar juga. Akhirnya saya bicara di wayang, oh di wayang itu Bisma bahkan mendukung Kurawa, bukan karena Kurawa bener tapi menjagain supaya Kurawa nggak kebablasan. Saya gitu. Makasih. Gini, Pak, kalau Bapak lihat rekaman-rekaman media, video, apa statement saya satu hari setelah MK mengeluarkan putusan nomor 90. Pendapat saya itu sangat kontroversial, sehingga saya dikritik oleh anggota-anggota koalisi. Bung Yusril, Anda ini akademisi, pemikir, atau Anda ini anggota koalisi? Keras pikiran saya pada waktu itu, Pak. Bapak bisa buka channel-channel itu. Tapi saya mengatakan persoalan putusan MK itu mengandung persoalan problematik dari segi etik,
problematik dari segi putusan hukumnya itu sendiri. Tapi saya mengatakan saya harus menghormati putusan MK itu adalah putusan final and binding, bahwa di dalamnya akan selalu terjadi perdebatan soal etik. Silahkan aja jalan terus. Tapi negara ketika dia berhadapan kepada persoalan keadilan, etik dan hukum, kita harus memilih kepastian hukum. Jadi bisa aja orang memperdebatkan sama seperti sekarang. Persoalan Pak Gibran menjadi calon presiden itu masih terus diperdebatkan, masih terus dibawa ke berbagai institusi, termasuk juga ke pengadilan. Tapi saya mengatakan negara harus punya satu kepastian hukum, dan ini sudah selesai, sudah terpilih. Misalnya besok diumumkan KPU resmi terpilih, kalau apapun putusan itu tidak bisa berlaku surut. Keputusan itu harus menjamin adanya sebuah kepastian hukum. Bagi negara, kepastian hukum itu jauh lebih penting daripada perdebatan persoalan keadilan. Saya kira demikian.